Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Siska Anggun Agustina di materi yang berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai materi prinsip-prinsip pembelajaran. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai 6 subbab pembahasan. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, prinsip keaktifan. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung. Yang keempat, prinsip pengulangan. Yang kelima, prinsip tantangan. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu prinsip balikan dan penguatan. Mari kita mulai materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip perhatian dan motivasi. Prinsip perhatian dan motivasi perhatian mempunyai peranan penting di dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, proses belajar tidak mungkin terjadi. Adapun motivasi dalam konteks pembelajaran adalah usaha sadar oleh guru untuk menimbulkan motif-motif pada peserta didik yang menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Motivasi erat kaitannya dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Yang kedua adalah prinsip keefektifan. Prinsip keaktifan merupakan pandangan psikologi anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Keaktifan dapat berupa kegiatan fisik dan kegiatan psikis. Jadi, untuk anak itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi, kita sebagai pendidik hanya bisa mensupport dia untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga atau yang berikutnya yaitu prinsip keterlibatan langsung. Pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing-nya. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung dan harus dilakukan oleh peserta didik secara aktif. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan secara aktif dan proporsional dibandingkan dengan bila mereka hanya melihat materi atau konsep. Jadi, jika peserta didik mampu mempelajari apa yang mereka mempelajari, maka mereka akan paham dengan materi itu sendiri. Yang berikutnya yaitu prinsip pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang seperti pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam. Jadi, kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengulang secara terus-menerus materi yang mereka belum pahami, agar peserta didik kita bisa paham dan bisa mengerti apa yang kita jelaskan. Yang selanjutnya yaitu prinsip tantangan. Dalam belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu menguasai bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, akan membuat peserta didik tertantang untuk mempelajarinya. Dalam prinsip tantangan ini, peserta didik juga dilatih untuk bisa berpikir kritis. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah prinsip balikan dan penguatan. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect versi Tolkien.
Peserta didik belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu akan mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operant conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, jika anak mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan, mereka akan merasa takut jika tidak naik kelas. Hal ini juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif atau impact conditioning. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di materi berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.